Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, kuasa-Nya, itulah yang menjadi harapan dan doa kami menyertai kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur, berterima kasih dari hati kami buat hari yang baru, buat kehidupan yang baru, buat napas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini sebelumnya Engkau memberkati, mengurapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Belajar setia dalam perkara-perkara kecil artinya kita belajar berpegang teguh, belajar untuk patuh, belajar untuk taat pada hal-hal atau masalah-masalah yang kita anggap tidak besar, yang kita anggap tidak penting, atau yang kita anggap tidak berharga. Jadi mengapa kita harus belajar setia dalam perkara-perkara kecil? Karena dikatakan tadi dari ayat yang kita baca, yang pertama, kita perlu belajar setia dalam perkara-perkara atau hal-hal kecil karena alasan yang pertama, perkara-perkara kecil akan menjadi besar. Jadi apa yang kita lakukan yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan tentu sebagai manusia tentunya kita pengen langsung ada di tahap yang besar. Tetapi nggak ada yang namanya seseorang itu langsung besar. Kalau kita melihat, jangan lihat sekarangnya, lihat dong prosesnya bagaimana mereka menjadi besar. Itu dimulai dari hal-hal kecil, perkara-perkara yang kecil, masalah-masalah kecil yang dilalui, dan keberhasilan-keberhasilan dari perkara-perkara kecil, dari masalah-masalah yang dilalui dari masalah-masalah kecil, itu lama-lama akan dipercayakan yang lebih besar, dan yang lebih besar akhirnya kita sampai memperoleh hal-hal yang besar seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ada di sana dikatakan kata setia. Setia itu berarti harus terus menerus, tidak berhenti. Lakukan saja walaupun itu mungkin perkaranya kecil, walaupun itu mungkin halnya hal yang kecil, menurut kita tidak besar, tidak berarti, tidak berharga. Tetapi dikatakan kalau kita setia di dalamnya, itu akan mengajari kita untuk setia di dalam hal-hal yang lebih besar. Dan dikatakan di sana, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kebenaran demi kebenaran itu juga dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita benar dalam hal kecil, nanti akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi, hal-hal yang benar. Jadi kalau kita belajar dalam kebaikan-kebaikan yang kecil, lama-lama kebaikan-kebaikan yang kecil ini akan dipercayakan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Karena apa? Ketika kita memulai hidup kita dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan terbiasa. Dan ketika kita sudah terbiasa, bahkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ketika dipercayakan hal yang lebih besar lagi, kita tidak susah lagi untuk melakukannya. Karena kita sudah menjalani hal-hal yang kecil yang sebelumnya yang baik. Jadi sebagai contoh dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan di dalam tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 dikatakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi Yusuf ini tinggal di rumah tuannya, yaitu Potifar, sebagai orang Mesir, tentunya di Mesir. Karena apa? Saudara-saudaranya telah menjual dia, telah menjauhkan dia dari keluarga, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dan dijual kepada orang Ismail, lalu dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dibeli oleh Potifar dan dijadikan budak.
di dalam rumah Potifar. Kita tahu kata budak itu kalau di Alkitab sebenarnya kata yang tidak baik. Karena apa? Budak itu jangankan untuk dirinya, untuk berhak hidup saja tidak atas dirinya, dia tidak berhak. Yang berhak atas dirinya adalah tuannya. Dia tidak berkuasa atas dirinya. Dia tidak punya harga kalau kita bilang. Karena apa? Sesuka tuannya terhadap dia, dan tidak ada orang yang bisa berhak untuk komentar atau apa, karena dia sudah jadi budak tuannya. Jadi pada saat itu dia memulai hidupnya sebagai budak. Sebagai budak itu tentu dia tidak punya modal apa-apa, tidak punya sesuatu pegangan. Tetapi kita lihat, walaupun dia sebagai budak, dia setia. Saya yakin pekerjaan-pekerjaan oleh Potifar dipercayakan kepada Yusuf dari kecil. Akhirnya karena setia dalam perkara-perkara kecil, diberikan juga Potifar perkara-perkara yang lebih besar. Dan setia juga dalam hal yang lebih besar, akhirnya dikasihlah perkara yang besar. Dan akhirnya tahu nggak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya dikatakan semua yang ada pada diri daripada Potifar, baik itu yang ada di rumahnya, yang ada di ladangnya, dikatakan diserahkan di dalam kuasanya Yusuf. Dan saat itu dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Karena Tuhan juga ngelihat bahwa Yusuf ini sekalipun dalam perkara kecil, pekerjaan-pekerjaan kecil, hal-hal yang kecil, Tuhan lihat Yusuf ini setia melakukannya. Bahkan dia melakukannya dengan benar, dia melakukannya dengan baik. Oleh sebab itulah kalau kita melihat dimanapun Yusuf berada, dia selalu melakukan yang terbaik. Dia selalu setia. Bahkan waktu Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar, melecehkan Yusuf dan mengakibatkan dia di penjara. Di penjara pun dia dikatakan dia melakukan hal-hal yang mulai dari kecil semakin besar. Akhirnya apa? Yang besar diberikan oleh kepala penjara kepada Yusuf, sehingga dikatakan di dalam penjara segala kuasa yang berhubungan dengan penjara dipercayakan kepada Yusuf. Ini sungguh luar biasa, dan itu semua terjadi karena apa? Berkat kasih Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Jadi mengapa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil? Karena perkara-perkara kecil akan menjadi besar. Dan yang kedua, mengapa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil? Karena perkara-perkara benar sekalipun kelihatannya kecil akan menjadi besar juga. Perkara-perkara benar tentunya perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tentunya yang positif gitu ya. Kalau kita lakukan seperti yang dikatakan tadi di dalam Lukas 16:10 tadi dikatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita lakukan itu tidak langsung menjadi benar. Besar maksudnya, kebenaran yang besar. Tetapi kebenaran-kebenaran dimulai dari hal-hal yang kecil. Sama seperti dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang menurut kita kecil, kalau kita terbiasa melakukannya, bahkan kita hidup di dalamnya, nanti kita juga akan terbiasa dalam kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Bahkan kita tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yusuf itu memulai kehidupannya dengan tentu kita tahu tadi melakukan perkara-perkara benar, perkara-perkara baik, dan itu dimulai dari perkara-perkara benar dan perkara baik yang kecil karena dia tahu dirinya sebagai budak. Tapi meskipun Yusuf budak, dia setia melakukannya, maka Tuhan menyertai dia. Akhirnya apa? Tuhan menjamah Potifar. Jadi hati Potifar penuh dengan kasih karena melihat kesetiaan daripada Yusuf. Akhirnya diberikanlah segala sesuatu yang pada dirinya, yang ada pada dirinya, diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini belajar untuk memulai kehidupan kita dengan hal-hal yang baik yang kita tahu. Karena Alkitab katakan kalau kita tahu yang baik tidak melakukannya, itu sama dengan dosa. Oleh sebab itu, apa yang kita tahu perkara-perkara baik, biasakanlah diri kita dalam melakukan perkara-perkara baik, meskipun itu kelihatannya kecil, meskipun itu kelihatannya tidak berarti. Mari kita belajar untuk melakukannya karena kita percaya dimanapun kita berada,
Tuhan akan menyertai kita. Tuhan senang dengan orang yang memiliki kesetiaan, yang terus-menerus tidak menyerah, sekalipun itu tidak berharga, tidak bernilai. Di dalam rumah tangga kita, lakukan saja. Di dalam sekolah perkuliahan kita, lakukan saja. Di dalam usaha pekerjaan kita, apa yang menurut kita baik, sekalipun itu kecil, lakukanlah. Nanti itu akan berkembang menjadi besar, sehingga kita akan melihat sama seperti Yusuf. Dia mulai dari budak, akhirnya dia menjadi besar, akhirnya dia menjadi nomor 2 setelah Raja Firaun, di mana di dalam kekuasaannya Firaun di wilayah Mesir. Jadi kerajaan Mesir itu ada di dalam kekuasaan Firaun, dan setelah Firaun barulah Yusuf. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Yusuf tidak langsung jadi Perdana Menteri. Dia memulai dari perkara kecil, yaitu dari seorang budak. Dia setia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai budak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi besar dan semakin besar, dan dia menjadi nomor 2 di negeri Mesir setelah Raja Firaun. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar setia dalam perkara-perkara kecil sebelum Tuhan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi, sehingga kita menjadi besar. Mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk setia mengerjakan perkara-perkara kecil yang kami tahu itu baik. Dan kami belajar juga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, baik itu hal-hal yang tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, karena itu kalau dilakukan akan melakukan terus-menerus hal-hal yang tidak benar yang lebih besar. Tetapi kami mau belajar perkara-perkara kecil yang baik dan yang benar, dan itu akan berkembang menjadi hal-hal yang baik dan menjadi kebaikan bagi kami. Hal-hal yang besar kami akan alami, hal-hal yang Tuhan mau dan inginkan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami sepanjang kehidupan kami dimanapun kami berada untuk melakukan bukan hanya perkara-perkara besar, tapi kami memulai dulu dalam perkara-perkara kecil. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan, biarlah itu menyertai kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.